Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita semua bersukacita ya. Karena kita semua boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini juga kita akan mengikuti bersama-sama pelantikan hamba-hamba Tuhan. Ya, dari tempat ini saya mengucapkan selamat datang kepada para hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota, terutama juga yang dari Manila ada, ya, ada bersama-sama dan kita semua hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik hari ini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Juga selamat datang kepada Mazmur 100 yang akan melayani Tuhan dengan membawa satu pujian ya buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin seluruh acara ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan pertolongan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan sudah memimpin, memelihara kami semua. Patut pada pagi hari ini kami memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami akan mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Mari Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Aser dan Kolektan. Hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer. Hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD. Dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga pelayanan kami semua tidak menjadi sia-sia. Tapi itu semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Untuk persembahan pujian yang disampaikan oleh Mazmur 100 juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi Tuhan siap hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Mazmur 100 ini. Supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang patut kami puji, patut kami sembah. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong Tuhan. Kami tak berdoa supaya pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini makin hari makin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau hantar mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita bersukacita karena hari ini Tuhan masih kasih kesempatan sama kita untuk kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari Bapak Ibu, kita yang percaya bahwa Allah yang berkuasa, mari boleh angkat tangan seperti ini. Puji Tuhan. Kita akan katakan kepada Tuhan dengan sungguh hati bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Allah sanggup. Amin Tuhan. Segala perkara. Dulu, sekarang
Bapak Ibu yang dikasih, hari ini kita akan masuk dalam acara pentahbisan dan pelantikan hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada momen yang sangat indah ini adalah suatu berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja yang terus disempurnakan untuk menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan visi misi pengembangan gereja Rehoboth baik secara intern, yaitu gereja lokal maupun secara global yang bersifat sinodal. Maka pada hari ini, Minggu 19 Maret 2023, yang dilaksanakan pada pukul 7 sampai selesai di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, Jalan Raden Dewi Sartika nomor 3638 Bandung, Jawa Barat. Adapun tujuannya pelaksanaan hari ini adalah untuk pentahbisan dan pelantikan pendeta dan pendeta madya yang dihadiri oleh MPP dan tim kerja Sinode Gereja Rehoboth. Kemudian Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Johannes Rungkat, Dr. MTH, sidang jemaat yang kekasih, undangan yang hadir. Di dalam pernyataan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dan seia sekata mendukung dalam doa untuk pertumbuhan dan perkembangan sinode Gereja Rehoboth yang tercinta ini. Bapak Ibu yang kami panggil, yang akan dilantik, mohon maju ke depan, naik mimbar, nanti berdiri mulai dari sini sampai urutan yang kiri saya. Baik Bapak Ibu, kami akan panggilkan ke depan Pendeta Madya Dr. Daniel Hapanji MA. Yang kedua, Pendeta Madya Redi Stepanus STH MAPC. Yang ketiga, Pendeta Pratama Trijono Muljoguno IR. Yang keempat, Pendeta Pratama Welem Novi Watunglawar MTH. Yang kelima, Pendeta Pratama Melia Trisito Anggraini STH MSI. Yang keenam, Pendeta Pratama Yehezkiel STH. Baik Bapak Ibu, pentahbisan pendeta dan pendeta madya Sinode Gereja Rehoboth dilaksanakan oleh Ketua Umum Sinode Gereja Rehoboth. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Ratib Sinarto Oyeng SE MA MTH. Baiklah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengikuti acara pentahbisan dan pelantikan hamba Tuhan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Ada beberapa penjelasan pentahbisan dan pelantikan di Sinode Gereja Rehoboth. Yang pertama adalah bahwa amanat tata gereja Sinode Gereja Rehoboth, sehingga hamba Tuhan harus semakin ditingkatkan. Kedua adalah peran serta aktif gereja Tuhan untuk memenuhi amanat agung Tuhan melalui keberadaan sumber daya manusia, yaitu para hamba Tuhan. Yang ketiga adalah pertumbuhan rohani setiap orang percaya, bahwa setiap kita haruslah berbuah dan buah itu adalah buah yang tetap. Yang keempat adalah sadar dan sehat rohani juga jasmani. Dan untuk itu mari kita akan mengikuti acara pentahbisan dan pelantikan ini. Sebentar kita akan tundukkan kepala khusus berdoa untuk acara pentahbisan dan pelantikan. Sebentar doa akan dipimpin oleh Ibu
Ibu Pendeta Christine. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur. Karena Engkau mau memakai Tuhan kami manusia yang tidak berdaya, yang terbatas kekuatannya. Untuk boleh melayani Engkau Allah yang maha kuasa, maha besar, maha agung dan maha mulia. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur Engkau juga sudah memanggil hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik pada pagi hari ini Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Amen. Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan melayani Tuhan dengan seluruh hidupnya. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengikuti acara pelantikan ini, kami mohon urapan Roh Kudus berada di tengah-tengah kami, terutama di tengah hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik. Amin. Sebab Tuhan, bukan karena kuat gagah mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan dan urapan Roh Kudus mereka boleh berhasil melayani Engkau, Allah yang maha kuasa, maha hadir dan maha mulia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan acara ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus memimpin kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki tata ibadah pentahbisan dan pelantikan. Di hadapan kita sudah ada para hamba Tuhan yang akan ditahbiskan pada pagi hari ini. Demikianlah perintah Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Maka dari itu, saudara-saudari yang kekasih, lakukanlah dengan rendah hati tugas pelayanan saudara sebagai pendeta dan sebagai pendeta madya. Dengan permintaan doa, ucapan syukur dan penuh kasih. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan saudara-saudari sekalian. Kita akan memasuki bagian yang kedua, pernyataan pentahbisan. Dalam bagian ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Saudara yang kekasih, supaya nyata dan jelas bahwa saudara dengan sepenuh hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini, silakan saudara memperhatikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara yakin dan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara menjadi pendeta dan pendeta madya ini ditetapkan hanya oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimanakah jawabannya? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman saudara? Dan oleh sebab itu, saudara akan menentang segala pengajaran yang bertentangan dengan firman Allah dan yang hendak menyesatkan gereja Tuhan. Bagaimanakah
jawaban? Ya, terima kasih. Pertanyaan ketiga, pertanyaan yang terakhir. Apakah saudara berjanji hendak melayani Tuhan dengan penuh kasih, tulus, ikhlas, dan setiawan, serta memperlakukan diri dengan sepatutnya sesuai panggilan Tuhan? Dan apakah saudara bersedia mentaati segala peraturan yang sah dari Gereja Rehobot? Bagaimanakah jawabanmu? Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bagaimana jawaban dari setiap hamba Tuhan. Setelah mendengar pernyataan kesediaan menerima jabatan-jabatan gerejani, maka dengan kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja Tuhan di muka bumi ini dan Gembala Agung kita, dalam hal ini kami Majelis Pengurus Pusat Sinode Gereja Rehobot, Majelis Pengurus Wilayah, Gembala Sidang Gereja Rehobot, dan segenap sidang jemaat Gereja Rehobot yang hadir, dengan otoritas dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Maka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus, dengan ini melantik dan mentahbiskan. 1. Pendeta Madya Dr. Daniel Hasanuddin Panji MA sebagai menjadi pendeta. Kedua, Pendeta Madya Redi Stefanus ST MAPC menjadi pendeta. Yang ketiga, Pendeta Pratama Trijono Muljoguno Insinyur menjadi pendeta Madya. Yang keempat, Pendeta Pratama Welem Novi Watung Lawar MTH menjadi pendeta Madya. Kelima, Pendeta Pratama Melia Trisito Anggraini STH MSI menjadi pendeta Madya. Keenam, Pendeta Pratama Yehezkiel STH menjadi pendeta Madya. Untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, khususnya di seluruh gereja Rehobot, kiranya hikmat, hati yang bijaksana, juga kasih Allah senantiasa menyertai tugas pelayanan saudara-saudari. Terimalah janji Tuhan, Yosua 1 ayat yang ke-9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat melayani. Kita memasuki bagian yang berikut, doa pentahbisan. Kepada sidang jemaat diminta untuk berdiri, dan kepada para hamba Tuhan yang akan ditahbiskan untuk berlutut di tempat Bapak Ibu, dan kepada segenap hamba Tuhan di dalam Gereja Rehobot Jemaat Bandung di tempat ini, dimohon untuk maju ke depan untuk menumpangkan tangan atas mereka semua. Kami mengundang kepada WL dan Singer untuk menyanyikan satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Untuk masuk dalam doa ini, dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Gembala Gereja Rehobot Jemaat Bandung, Bapak Johannes Runkat. Waktu dan tempat saya persilahkan, saya akan berdoa langsung kepada para hamba Tuhan. Kemurahan
dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua, untuk berkat Tuhan untuk Sinode Gereja Rehoboth, di mana pagi hari ini kami boleh Tuhan datang kepada Tuhan untuk berdoa bersama-sama bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan para hamba-hamba Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mulut Tuhan, kaki Tuhan, mata Tuhan untuk melayani seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini dengan sehati kami berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel Panji. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati dia, urapi dia dengan kuasa-Mu dari surga. Dia beserta dengan istrinya boleh melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Stefanus, Redi Stefanus, beserta Ibu Elsa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai mereka berdua untuk melayani Tuhan, untuk jemaat Tuhan, Gereja Rehoboth di Manila sana. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Madia Triyono Mulyogono, di mana Tuhan Kau pakai dia dengan Ibu Yani Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari Tuhan pakai dia lebih hari lebih heran dan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan kedua suami istri ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Madia Willem Novi Watu Belangwar. Mari Tuhan Engkau silakan tolong beserta dengan Bapak, dengan Ibu Pendeta Madia Meli Trasito Anggraini. Engkau pakai kedua suami istri ini lebih hari lebih heran Tuhan untuk melayani Tuhan di bidangnya, baik Tuhan pendidikan rohani gereja dan juga di dalam sekolah dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan kedua hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan dengan sehati untuk Bapak Pendeta Madia Yesgiel dan Ibu Cecilia. Mari Tuhan Engkau urapi mereka Tuhan dengan urapan-Mu dari surga, supaya Tuhan dalam pelayanannya di bidang diakonia, mari Tuhan supaya nama Tuhan saja dipermuliakan dan banyak jemaat Tuhan boleh merasa Tuhan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan ini yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarganya masing-masing, untuk apa yang mereka kerjakan dalam pelayanannya. Mari Tuhan supaya apa yang mereka lakukan itu semua boleh Tuhan dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan dan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau berikan tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita dalam melayani Tuhan, sehingga dalam pelayanannya juga orang dapat melihat, masyarakat dapat melihat, jemaat dapat memperhatikan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, dan melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Keberkati juga untuk jemaat yang digembalakan, baik Tuhan jemaat yang di Manila. Mari Tuhan Engkau sediakan tolong supaya jemaat di sana boleh makin bertambah-tambah, makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan apa yang menjadi program untuk Gereja Rehoboth Manila itu boleh Tuhan tercapai dengan berkat pertolongan Tuhan. Yang berdoa juga untuk jemaat Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Mari Tuhan para hamba-hamba Tuhan ini boleh melayani Tuhan di tempat ini dengan ucapan syukur karena Kau tidak pernah meninggalkan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami semua sebagai jemaat Tuhan, kami tidak akan ragu-ragu, kami akan terus mendoakan para hamba-hamba Tuhan ini yang mereka boleh terus dipakai oleh Tuhan lebih hari lebih heran dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau sudah mendengar doa kami ini dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Silakan kepada hamba Tuhan untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan juga untuk duduk dan kembali kepada tempat masing-masing.
Kepada hamba Tuhan mungkin saya minta balik menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu yang kekasih, baru saja kita menyaksikan doa pentahbisan dan pelantikan para hamba Tuhan. Beberapa hamba Tuhan memperoleh peningkatan status hamba Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita terus menjalin sebuah kerjasama yang baik di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah dan kasihilah para hamba Tuhan ini beserta keluarganya dengan sukacita. Terimalah, dengarkanlah firman Tuhan dan nasihat yang disampaikannya. Sebab semuanya itu akan membimbing hidup rohanimu semakin dewasa dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kepada para hamba Tuhan, mohon untuk kembali menghadap kepada mimbar. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki bagian yang terakhir dalam acara pentahbisan dan pelantikan ini adalah penyerahan surat keputusan dan ucapan selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan acara pentahbisan dan pelantikan ini sehingga acara pelantikan dan pentahbisan ini sudah selesai. Dan kita akan memberikan surat keputusan. Pendeta Dr. Daniel Hasanuddin Panji SMA. Selamat Pak atas pelantikannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak luar biasa. Bapak Pendeta Redi Stefanus ST STH MAPC. Selamat atas pelantikannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak selalu. Pendeta Madya Trijono Muljoguno Insinyur. Selamat atas pelantikannya. Tuhan memberkati selalu pelayanan Bapak. Pendeta Madya Welem Novi Watung Lawar MTH. Selamat Pak atas pelantikannya. Tuhan berkati pelayanan Bapak terus. Pendeta Madya Melia Trisito Anggraini STH MSI. Selamat atas pelantikannya. Tuhan berkati pelayanan Ibu terus. Maju terus ya. Yang terakhir, Pendeta Madya Yehezkiel STH. Selamat Pak atas pelantikannya. Tuhan memberkati selalu. Maju terus ya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai acara pentahbisan dan pelantikan. Kepada para hamba Tuhan dipersilakan untuk kembali kepada tempat masing-masing. Kami Majelis Pengurus Pusat Sinode Gereja Rehoboth beserta tim kerja dan Majelis Pengurus Wilayah JDBB mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang mengizinkan dan menyetujui acara pentahbisan dan pelantikan ini dapat berjalan dengan penyertaan Tuhan. Kepada Bapak Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung yang telah bekerja sama dalam memberikan rekomendasi sehingga pentahbisan dan pelantikan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kepada sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dan turut menyaksikan pentahbisan dan pelantikan ini hingga selesai. Kepada semua sahabat hamba Tuhan, Pendeta Dr. Daniel Panji Hasanuddin MA, Pendeta Redi Stefanus ST MAPC, Pendeta Madya Trijono Multiguno Insinyur, Pendeta Madya Welem Novi Watung Lawar MTH, Pendeta Madya Melio Trisito Anggraini STH MSI, Pendeta Madya Yehezkiel STH yang telah menyambut panggilan Tuhan dan bergabung dalam korps hamba Tuhan atau kependetaan di Sinode Gereja Rehoboth. Akhir kata, kami dari Majelis Pengurus Pusat, tim kerja dan Majelis Pengurus Wilayah JDBB mengajak mari bergandengan tangan dan terus bekerja di dalam gereja-gereja Rehoboth. Memenuhi misi Allah, amanat agungnya sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua, sehingga pelantikan dan pentabisan dari beberapa hamba Tuhan sudah berjalan dengan baik. Saya mewakili teman-teman dari Mazmur 100 mengucapkan selamat kepada Bapak-bapak pendeta dan ibu-ibu pendeta yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Terus berjuang, terus melayani Tuhan sampai garis akhir. Puji Tuhan. Kami dari Mazmur 100 akan menyanyikan 2 pujian secara medley. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Setiamu besar sampai ke langit, kemuliaanmu sampai ke awan-awan. Mengatasi
kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, kita punya pengharapan. Kita akan diselamatkan, ya, dan hidup kita tentu akan menjadi kesaksian. Sampai akhirnya kita bisa mengampuni orang tersebut. Itu artinya ada proses yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Makanya kenapa Paulus katakan, dulu kamu makannya susu, sekarang makanan keras dong. Itu berarti ada pertumbuhan, saudara, sebagai anak Tuhan. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadiratnya. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwamu. Doa Pengerja, Minggu 19 Maret 2023, pukul 11.30 sampai selesai. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas, tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia. Kemana kita dapat pergi menjauhi rahmat-Nya Tuhan? Tidak ada satu tempat pun kita bisa bersembunyi. Dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, ada Yesus di sana. Dan biarlah saat ini kita sama-sama boleh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita katakan sungguh besar, sungguh indah pengorbananmu Tuhan. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, tidak dapat dihitung. Sungguh mulia, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, pengorbananmu sungguh sangat besar Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh
sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Roh-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam kami. Saat ini Tuhan, kami mau semakin mendekat padamu. Kami tidak mau menyanyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh semakin berbuah lebat, memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Kami mau persembahkan seluruh pujian pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kita diberkati Tuhan, amin. Ya, saya merasa mendapat satu penghormatan ya, khususnya kasih karunia daripada Tuhan yang begitu luar biasa untuk pelantikan pagi hari ini. Dan mohon dimaafkan juga kalau istri saya nggak bisa ikut karena pas hari ini dia harus mengantar anak saya pindahan. Anak saya Yosef pindahan dari Balikpapan ke Bali tepat hari ini. Jadi mohon dimaklumi. Nah, saya ingin sharekan sesuatu yang begitu pentingnya, bagaimana tema kita pagi hari ini belajar dari peristiwa Nuh. Ya, ketika saya buka-buka catatan ternyata saya temanya sama juga 2019 di Rehoboth waktu itu, dan tetapi 2019 dengan hari ini beda banget ya. Peristiwanya beda dengan menghadapi kehidupan yang sekarang ini beda sekali. Nah, saya ini baru pulang dari Vietnam, Hanoi, jam 2 subuh kemarin. Ya. Jadi saya terus nyetir sendiri ke kota Bandung dan semua kasih karunia dari Tuhan. Luar biasa sekali. Saya ini salah seorang pendiri daripada Southeast Asia Prayer Council ya. Negara-negara se-Asia Tenggara, ada 11 negara. Dan untuk nembus ke Vietnam itu begitu sulit sekali. Karena mereka pahamnya masih komunis meskipun disebut republik ya. Tetapi kali ini kita dapat izin. Hanya 2 minggu yang lalu izinnya. Wah, panitia udah kalang kabut. Apalagi kalau izin pembicara. Itu baru keluar 3 hari sebelumnya. Kata saya jalan aja karena ini mengenai doa. Kalau orang mengenai doa ya gak usah lihat pembicara deh. Kalau perlu kita hanya nyanyi dan doa. Dan akhirnya ternyata peserta tuh bludak. Kapasitas cuma 500-600 tapi yang hadir bisa sampai 1000-an. Dan pemerintah datang bukan hanya memberi izin, bahkan duduk di situ. Dan kita menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Nah, di balik kesulitan yang terjadi atas dunia ini, Tuhan sedang buka pintu banyak. Ya, jadi jangan sampai kita melihat segala sesuatu seperti serba masalah, tetapi sebenarnya Tuhan sedang buka pintu luar biasa. Wah, apa yang terjadi di Vietnam itu kemarin itu seperti Indonesia 20 tahun yang lalu loh gitu. Mereka rindu akan Tuhan, mereka doa, nangis kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan pemerintah di sana mungkin juga baru pertama kali ngelihat orang Kristen tuh kayak begini gitu kan. Dan mereka duduk dan kita berikan apresiasi kepada mereka. Dan memang
kekristenan masuk ke Vietnam itu 100 tahun, sudah 100 tahun. Dan kita mulai dapat booster. Kita mau berapa tahun lagi memenangkan bangsa ini? Apakah kita mau slow down ya? Sama dengan Indonesia. Tanggal 29 Maret ini Indonesia itu gerakan Pentakosta datang 100 tahun yang lalu di Cepu. Tanggal 29 Maret ini. Nah, bagaimana kita melihat karya Roh Kudus yang sedang bekerja melalui gerejanya itu, melalui masa-masa sekarang khususnya after pandemi COVID-19 ini ya. Nah, sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan, saya ingin bawa oleh-oleh sedikit. Bahwa saya ini baru pulang dari Turki, bukan jalan-jalan tapi ke tempat bencana. Bulan lalu tanggal 6 Februari terjadi bencana hebat sekali. Itu tanggal 6 Februari ya, tanggal 6 Februari. Dan saya ketika saya sendiri pergi ke sana, itu dari Israel, saya pergi nyebrang ke Istanbul, lalu ke kota Gaziantep. Lalu saya pergi ke kota-kota itu dan saya baru menyelami, baru aware gitu kan. Bahwa Tuhan mau bicara sesuatu sebetulnya melalui kita semua. Saya pergi ke kota-kota, di itu ada 10 provinsi yang rata dengan tanah. 56.000 bangunan tinggi rata dengan tanah. Dan kota yang paling hancur itu kota Hatay. Tahu nggak Hatay itu apa? Hatay itu adalah ibu kota Antioquia. Di dalam Alkitab itu, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di mana pengikut Kristus disebut orang Kristen pertama kali. Rata dengan tanah. Kalau di TV itu ada kurang lebih 55.000 orang mati. Kalau saya udah pergi ke sana, masyarakat udah apatis dengan berita itu. Mungkin 500 juta sih ada yang mati. Karena itu tertimpa gedung-gedung dan itu kayak kue lapis. Terjadinya jam 4 subuh lewat 17 menit. Jadi orang lagi pada tidur nyenyak. Saya pikir kan ini lagi siap-siap sholat. Enggak, kalau di sana sholat tuh jam 6.30. Nah, ketika gempanya itu 2 jam, bayangin. Kalau 2 menit aja udah koleng kita. Ini 2 jam. Lalu yang selamat ya dari gempa itu, mereka masuk ke apartemen, masuk ke rumah-rumah mereka, ambil emas, ambil deposito mereka, surat deposito mereka, ambil harta mereka. Akhirnya terjadi gempa susulan 7,6 6 jam kemudian, dan di situ banyak yang mati. Saya katakan Tuhan, ini dari 10 provinsi ini sebetulnya banyak, itu namanya Holy Land, itu sebenarnya juga Holy Land perjanjian baru tuh ada di Turki sebetulnya. Dan itu Nuh juga, Bahtera Nuh itu di Gunung Ararat itu ada di Turki. Jadi God speaks something melalui Turki ini kepada kita semua. 7 jemaat di dalam kitab Wahyu itu ada di Turki. Dan Turki adalah negara Kristen pertama kali, tapi sekarang dari 82 juta penduduknya, orang Kristennya hanya 0,2% saja. Tidak jadi garam, tidak jadi terang. Kita belajar apa sih? Jangan hilang kasih yang mula-mula. Yuk kita saksikan movie ini dulu. Setelah itu saya akan masuk ke firman Tuhan. Jadi gempanya itu 7,8, ada yang ngomong 7,6 ya, tapi ya beda-beda dikit. Sebetulnya kalau Turki ini ada lempengan Asia 1, kalau di Indonesia tuh punya 4 lempengan dunia ya. Lebih serem tuh Indonesia sebetulnya.
Kadang ada 4 lempengan dunia, patahan Lembang itu ngeri banget sebetulnya. Jadi ini semua karena kasih karunia kita bisa hidup di Indonesia. Dan kita umat Tuhan terus berdoa bagi Indonesia sehingga keamanan ada, kemakmuran ada di Indonesia. Jadi doakan nanti tanggal 9 April saya akan ke sana lagi untuk membawa misionaris-misionaris untuk membawa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita perkenalkan mereka kembali kepada Kristus. Kita nggak boleh diam. Ini negara terhilang. Nah ini kota Hatay, ibu kota Antioquia, di mana orang Kristen pertama kali disebut di sini. Tapi nggak ada orang Kristen sekarang. Sedih banget. Sampai menangis juga habis air mata. Saya ada di kota Gaziantep dan ini kelihatan rumah-rumah oke, masih berdiri padahal juga. Ini udah nggak bisa dihuni lagi meskipun kelihatan bangunan oke, tapi sudah tidak bisa. Jadi kurang lebih 15 juta orang terdampak. Gak ada pekerjaan sekarang di sana. Mereka pindah ke camp-camp dan di tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan. Saya ada di satu wilayah di mana ini adalah garis imajiner, seperti satu garis lurus 600 km. Dan ketika saya pergi ke sana itu terjadi badai salju -6 derajat Celcius. 10 provinsi ini terimbas dan terdampak sangat hebat. Kalau kita lihat di gedung-gedung ini sepertinya utuh, tetapi di dalamnya itu banyak retakan-retakan dan sangat berbahaya untuk ditinggali. Jadi seluruh penduduknya keluar dan tinggal di tenda-tenda seperti ini. Dan kita lihat cuaca sangat dingin, 0 derajat Celcius. Dan ternyata apa yang kita dapatkan di berita, di TV itu terlalu kecil. Yang sebetulnya dampaknya itu lebih hebat daripada apa yang diberitakan. Mungkin masih puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang hilang dari 10 kota yang terdampak, atau mereka sebutnya 10 provinsi. Mari kita terus doa, dan sesuatu yang dapat kita lakukan adalah bagaimana mengasihi bangsa ini, mengasihi komunitas, mengasihi orang-orang yang ada di sini, supaya mereka kembali kepada kasih yang selalu. Okay, this is from my home Indonesia. So we love you. So you are our family. So we would like to help you and pray for you. Yeah, during the chaos time, difficult situation. May God bless you. Ya, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya bersama dengan para pengungsi di sini makan siang bersama. Keadaan sepertinya mereka sedang menangis dan tidak bisa terkatakan. Tapi saya juga bersukacita. Saya punya Murad di sini, ada seorang anak Tuhan. So joyful that so we find somebody yang bisa berbagi berkat dan berbagi sukacita di tengah-tengah masyarakat. Saya bersama dengan Murad, seorang anak Tuhan dari kota Adiaman. Kita ada di kantor wali kota di sini, dan itu semua dikontrol oleh mereka, oleh pemerintah, sehingga semua bantuan-bantuan, baik makanan itu berkelimpahan, ya, mereka tidak kekurangan makanan sama sekali. Tetapi kalau kita lihat ke depan ini, mereka membutuhkan trauma healing, membutuhkan bantuan-bantuan, karena jangan sampai mereka dalam 2 bulan ke 3 bulan ke depan mereka merasa ditinggalkan. Ini satu kesempatan untuk membawa kabar baik kepada satu negara di mana mereka akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Ini gereja satu-satunya yang kita temukan di Adiaman.
Dan ini jemaatnya juga adalah jemaat dari orang Armenia yang dulu bapak-bapak kakeknya dibunuh oleh kerajaan Ottoman. Ada kehancuran juga di sana, juga perlu perbaiki gedung ini. Ingat bahwa ini adalah gereja satu-satunya yang ada. Kita mencoba untuk membantu gereja yang ambruk ini dan supaya mereka tetap eksis. Dan apa yang dibutuhkan oleh mereka adalah kasih, kembali kepada kasih yang mula-mula. Oke, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Kita baca saja di dalam ayat yang mulai ayat yang ke-15, 16 dan 17 ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Dari nol lagi nih ya. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh, ayat yang ke-20 saya ingin highlight. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Hukuman Tuhan selalu ada, jujur aja. Emang Turki gak dihukum Tuhan? Kita ya pada saat ini, hari-hari ini, setelah pandemi COVID-19 orang jadi malas beribadah. Saya ngomong kenceng di Jakarta nih. Gak tahu kalau di Bandung rada-rada oke dikit gitu. Mikir mau ke ibadah di gereja tuh. Padahal di mall, wah penuhnya kayak apa. Di Paskal 23 coba mau parkir bentar lagi penuh. Padahal ibadah ini sangat mahal sekali. Super mahal. Saya kemarin dari Vietnam, waduh itu mereka gak mau nyanyiakan ibadah. Mereka kalau ke WC aja lari dan kembali. Mereka gak mau kehilangan hadirat Tuhan semenit pun. Apa arti mezbah bagi kita? Setelah Tuhan berkemurahan menghukum bumi sehingga musnah, manusia dan binatang dimusnahkan, cuman tinggal 8 orang saja dan sepasang-sepasang binatang. Reaksi yang dibuat oleh Nuh ini karena gaya hidup. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini zaman perjanjian lama. Itu bagaimana mendirikan mezbah itu harus ada sacrifice. Sacrifice itu korban. Jadi datang ke ibadah kepada Tuhan itu bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita datang membawa diri kita menjadi korban. Menyenangkan hati Tuhan. Amin? Amin? Ngerti ya? Jadi kalau ibadah itu bukan, urang teh yang diberkati khotbah naonnya. We come to the house of the Lord. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mau supaya firman Tuhan itu menghidupi kita, memoles kita, menghajar kita, menegur kita, menguatkan kita. Karena firman itu adalah asupan yang paling baik buat hidup kita. Amin. Nah, jadi ketika ayat 21, apa yang menyenangkan hati Tuhan ini ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya. Manusia tuh jahat sejak dari kecilnya. Jahatnya jahat gimana?
Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, saya ingin highlight beberapa hal. Sebetulnya apa yang membuat Tuhan marah minta ampun sampai habisi. Coba kalau dia bapak yang baik, anak sakuma bangorna, anak kita pembunuh juga gak bakal dibinasakan gitu kan. Tetapi apa sebetulnya yang membuat Tuhan rela mau membinasakan seisi dunia itu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mau gali beberapa hal. Sebetulnya ini bahan seminar saya cuma karena waktu dikejar ini. Jadi saya nggak bisa ungkapkan banyak hal ya. Tetapi ini super penting sekali. Nah, yang udah oldies, generasi emas, jangan ngomong saya mah teu nyaho teu ngarti embung nyaho, salah. Kita hidup tuh mesti ngerti bagaimana kita menyelamatkan anak, generasi cucu kita. Amin. Amin, setuju? Semuanya setuju, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi nggak ada nih kata pensiunan secara rohani. Eta mah barudak ngora, urang mah geus karolot. Nggak ada tuh. Belajar teh kudu terus. Amin. Harus tahu keadaan dunia zaman sekarang. Nah, ketika Bahtera Nuh terdampar di Gunung Ararat, ini ada di Turki lagi. God speaks something about Turkey. Oke. Nah. Kadieu. Nah, jadi perilaku manusia di akhir zaman ini sama kata firman Tuhan katakan, di akhir zaman dikatakan ini peristiwa ini sama seperti Nuh. Zaman Nuh. Sebentar ya. Oke, tunggu. Apa yang dilakukan tadi oleh Nuh pertama kali itu adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sacrifice itu, korban itu adalah hidup kita. Oke? Kita adalah bait Allah yang kudus itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nuh dikatakan orang benar. Nuh orang benar dan tidak bercela. Apa sih? Gimana caranya supaya kita ini seperti Nuh, tidak bercacat, ada yang jamin Anda nggak berdosa? Oh, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Good. Orang menurut penelitian satu orang sehari ngomong minimal 40 kali salah ngomong. Nah, kumaha? Aya nu ngaku pang benerna di dia. Sok. Bangkit berdiri. Semua orang tuh mengalami selalu jatuh dalam dosa. Bahkan Paulus katakan, aku ingin berbuat yang benar tapi kunaon gitu, yang wrong, yang salah yang aku lakukan, yang jahat yang aku lakukan. Jadi tong ngarasa bener. Amin. Hidup orang Kristen tuh tong ngarasa bener sorangan. Nah, ini kita lihat di dalam Nuh ini kenapa dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ini disebut orang soleh. Apa itu bahasa aslinya? Tamim. Tamim itu apa maksudnya? Artinya adalah spotless, tidak bernoda. Blameless. Blameless itu tidak bisa dituduh, tidak bisa dipersalahkan, diblame. Kenapa? Padahal Nuh juga pasti banyak kesalahan. Karena hidupnya bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, nih saya tuh digerakkan doa nih. Banyak pendoa-pendoa menuding ieu si eta teh kieu, si eta teh kitu, si eta cek satu, kamu tuh pendoa atau bukan? Terus nyalahkan orang lain, kamu tuh pendoa atau bukan? Seorang pendoa syafaat itu suka ngakui dosa bangsanya di hadapan Tuhan. Tuhan, namanya grafirat, menggrafiratkan. Tuhan, save our nation, Lord. Saya kemarin di Vietnam juga ngomong begitu. Karena gereja di sana udah 100 tahun kekristenan masuk, tapi
berkelahi satu dan yang lain. Apakah kita harum di hadapan Tuhan ibadah kita? Kalau kita ada pertengkaran terus. Fight each other kita. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, jadi apa yang dilakukan Nuh itu selalu senantiasa membangun mesbah. Membangun mesbah itu empty dirinya. Tuhan ampuni. Ampuni aku, ampuni bangsaku Tuhan. Nah sekarang kita lihat di dalam perilaku. Saya pakai ini paper supaya jelas karena susah mantaunya di sini. Nah perilaku manusia di akhir zaman. Di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Nah, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi bukan bahteranya, bukan airnya, air bahnya bukan. Perilaku manusia ini sama seperti zaman Nuh lagi. Nah di dalam Lukas 17 ayat 26 juga berbunyi demikian. Dan sama-sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan, minum, dan mereka akan kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah sekarang pertanyaannya kayak gimana? Ini yang saya garis bawahi di sini. Kawin, mengawinkan. Apakah salah dengan kawin? Enggak. Karena Tuhan juga ciptakan laki, perempuan untuk menghasilkan keturunan. Tetapi bagaimana di zaman dulu itu, ketika zaman Nuh itu membuat Tuhan murka. Karena ada namanya percampuran yang tidak kudus. Aduh, naon eta teh? Nah, di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Kejadian 6 ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di rumah, ada di bumi, ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Makanya dari situ langsung kejahatan besar di bumi. Dosa nyolong, ngebunuh, dosa apa lagi? Semua tuh ada pengampunannya. Nah, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nyesal Tuhan ciptakan manusia kunaon jadi kieu. Sebetulnya kenapa Tuhan musnahkan peristiwa ini? Apakah cuma sekali? Enggak, saya ada ngelihat ada beberapa saya ketemu 3 kali itu. Tuhan musnahkan bangsa itu. Kenapa? Ada satu hal yang sama di sini. Di dalam Ulangan 2 ayat 21, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka. Ampun. Tuhan memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, di replace, dimusnahkan, diganti sama bangsa lain. Yuk kita telusuri manusia itu siapa? Manusia itu namanya serupa segambar dengan Allah. Di dalam kitab Yeremia 1 ayat 15. Sebelum, yuk katakan sebelum. Sekali lagi sebelum. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi sebelum jadi embrio.
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan, telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum jadi embrio, sebelum di kandungan ibu, berarti namanya Daniel Panji ada di mana? Iya jarang dikupas. Di mana? Sebelum Anda lahir, di rumah sakit, Nyonya Lim, Ibu Lim, rumah sakit Bunda, di bidan, Anda ada di mana? Di kandungan. Sebelum di kandungan, ini dikatakan sebelum di kandungan, ada di rahim Bapa. Jadi pemimpin itu sudah di dalam kandungan ibu. Makanya ada efek psikologisnya, si mamanya error, anaknya jadi apa? Jadi firman Tuhan ini itu luar biasa. Saya ngelihat itu super luar biasa, mengandung satu misteri dan harus kita gali di dalamnya. Jadi kita sedang membawa orang tuh bukan sekedar gereja ngumpulin orang Kristen. Tapi bagaimana orang Kristen itu harus jadi DNA Allah di akhir zaman ini. Kan ini ngeri sekali, nanti saya akan kupas di akhir ya. Jadi pelihara dirimu, gitu kata firman Tuhan. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah kita lihat periode perkembangan jadi prenatal itu sebelum bayi itu dilahirkan. Kita lihat 1 bulan itu enggak bentuk manusia kayak begini. 2 bulan begini, 3 bulan begini. 9 bulan dan itu rentan sekali, manusia itu rentan sekali. Dan di ini ada namanya organogenesis. Itu adalah proses pembentukan organ yang berlangsung selama 2 bulan pertama perkembangan prakelahiran. Organ-organ yang terbentuk dalam tahapan ini sangat rapuh terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Jadi pada usia 7 minggu sudah tegak. Dan struktur tubuh, mata, hidung, tangan, kaki, organ internal telah berkembang dengan sangat baik. Panjangnya 1 inch. Cuman 1 inch, 2 cm seperempat. Itu beratnya 28 gram. Coba Tuhan begitu take care, begitu luar biasa. Tuhan begitu menyayangi kita luar biasa. Nah, jadi sebetulnya di dalam setiap manusia itu ada namanya serupa gambar Allah. Pak Pendeta Yakobus bicara mengenai bahtera itu adalah Kristus sendiri. Benar, enggak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa mengubah. Amin. Orang tua juga kadang gak bisa mengubah anak-anak. Saya nih pemuda nakal, beragajulan, boro-boro rek tadi dilantik. Ya aduh serem banget sampai saya nangis. Saya tuh layak. Saya adalah orang yang tidak layak. Tetapi siapa yang bisa mengubahkan saya? Karena darah Kristus. Saya lahir karena jantung saya bocor. Enggak normal. Dan ketika pemuda, saya jadi pemuda, saya ini geger otak 2 kali. Karena saya pembalap motor. Saya lahir di Bandung sebagai anak seorang keluarga kaya luar biasa. Tapi miskin luar biasa pernah. Jadi pembantu rumah tangga juga pernah. Saya sejak muda saya berharap bahwa saya ini mati muda buruan. Jangan lama-lama. Ternyata saya masih hidup. Dan siapa yang bisa mengubahkan? Hanya Kristus. Kalau saya mati bagi Kristus itulah untuk keuntungan. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-38. Tetapi Allah memberi kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji. Iya jelas pisan. Tubuhnya sendiri. Jadi yang kita ada di dalam Kristus, kita harus jadi Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang dan daripada
daging burung, daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Beda. Orang yang duniawi dengan orang Kristen harus beda. Ada namanya perubahan, transformasi. Saya kemarin sempat nonton di CNN ya. Ya, di CNN. Seorang astronot perempuan ngomong begini. Ini kan ada namanya pesawat olang-alik ke bulan, namanya Artemis. Artemis itu apa? Dewa kesuburan. Dewi bulan yang ada di Efesus, di Turki lagi tuh. Dan dia ngomong gitu, makhluk alien tuh ada. Di bumi juga udah ada. Aku percaya itu. Loh, astronot loh. Dan kita akan berhubungan dengan dia. Astaga. Ini gimana kalau anak-anak milenial ngelihat ini tanpa kita ngerti penjelasan apa yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita, coba. Nah, kenapa binatang juga dimusnahkan oleh Tuhan? Di dalam Kejadian 6 ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang aku ciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan. Dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka itu siapa? Manusia dan hewan-hewan itu. Siapa yang jadi the heroes pada hari-hari ini? Kalau bukan manusia, hewan ini semua. Cucu-cucu kita lebih apal ini daripada Alkitab. Giants. The giants. Tadi di dalam firman-firman sebelumnya itu berbicara mengenai raksasa itu siapa? Yang disebut bahasa aslinya Nephilim. Nah, giant, superheroes, putri duyung, Hercules, Dewi Artemis dimunculin lagi. Sekarang ini, hari-hari sekarang ini lebih witchcraft, lebih tenung daripada puluhan tahun sebelumnya. Centaurus, manusia berbadan kuda, Avatar. Wow, saya nonton Avatar dengan cucu saya bukan karena saya suka gitu. Saya ingin mendampingi. Apa sih sebetulnya? Ternyata saya selidiki Avatar itu. Anak sekarang kalau nonton Avatar lebih bisa cerita lagi daripada kita. Saya nelusuri ini apa? Ternyata ini adalah dongeng kuno Hindu yang dimunculin lagi hari-hari ini. Lalu saya ngomong sama cucu-cucu saya, what do you think about this movie? Awesome, Opa. Awesome, wonderful, good movie. Tetapi good movie apa? Manusia dianggap jahat, Avatar dianggap boga lakon. Dan kata saya, wait, oke? Avatar itu sebetulnya kalau kita diciptakan image of God, oke? My kids, oke, my bestie, katanya. Kita ini diciptakan serupa segambar Allah. Jadi gak berbuntut kan. Oh ya, it is true, Opa, it is true. Kita ini gak berbuntut. Tong jadi binatang. Nah, apa yang dikenal oleh anak cucu kita? Binatang-binatang itu yang jadi heroes. Nah, apa yang disebut transhumanism pada hari-hari ini? Transhumanisme itu percampuran manusia dengan witchcraft. Teknologi. Nah, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini? Saya mau putar film ini sebagai akhir, bisa? Ada waktu? Oke, good. 10 menit, puji Tuhan. Yuk, saya sengaja buat ini supaya kita bisa lebih visualisasi dan bisa melihat secara gamblang ya. Bukan salah teknologi. Tetapi pisau juga nggak salah kita kalau gunakan pisau secara benar. Di bagian pertama, kita akan membahas kemajuan AI dan potensinya menjadi ancaman bagi umat manusia. Kemajuan pesat AI yang mencapai AI itu artificial intelligence atau pergantian kecerdasan otak manusia. Gangguan sosial, privasi, dan masalah etika. Saat AI memasuki tahap baru yang jauh melampaui pengenalan sebelumnya, seperti pengenalan wajah dan suara. Hal tersebut memperingatkan tentang potensinya untuk menghancurkan umat manusia. Kita nggak bisa lepas dari teknologi ini, tetapi bagaimana kita dengan bijak mempergunakan teknologi ini untuk memperluas kerajaan Allah. Mengalahkan juara catur dunia dan memenangkan permainan trivia.
juga menyebutkan Sophia, robot humanoid yang dirancang untuk meniru gerakan manusia dan ekspresi wajah dan robot pertama yang memperoleh kewarganegaraan oleh suatu negara. Di bagian kedua, kita membahas perkembangan pesat AI dan kemunculan Deep Machine Learning, sebuah metode pembelajaran mesin yang memungkinkan mesin belajar dan meningkatkan keterampilannya secara mandiri, tanpa diajarkan oleh manusia. Kemajuan ini telah menghasilkan penciptaan AI generatif yang dapat menghasilkan karya digital baru dalam bentuk teks, foto, musik, video, atau Jadi di negara-negara barat banyak gereja ditinggalkan dan mereka move ke Scientology, gereja science, ya. Karena mereka menganggap science itu jadi Tuhan, teknologi itu jadi Tuhan. Langsung pada kehidupan sehari-hari dan bisnis kita. Namun, ada juga kekhawatiran tentang potensi bahaya dan risiko yang ditimbulkan oleh AI, terutama karena raksasa teknologi seperti Google dan OpenAI terus mengembangkan teknologi AI yang lebih canggih dan kuat seperti GPT-4. Di bagian ketiga ini, membahas kemajuan AI dan potensinya untuk mengungguli semua teknologi sebelumnya. Microsoft mengumumkan investasi miliaran dolar di OpenAI dan berencana untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam ekosistem produknya. Bing, mesin pencari Microsoft, mungkin akan segera memasukkan teknologi chatbot ke dalamnya, menciptakan alat yang ampuh untuk bersaing dengan mesin pencari Google. Apalagi nanti Neuralink itu akan diimplant komputer di otak manusia. Jadi manusia akan dikontrol oleh komputer, bukan manusia ngontrol komputer lagi. Dan inilah perkawinan yang tidak kudus di akhir zaman, yang dikatakan di dalam kitab Daniel itu iron and clay, tidak bisa bercampur, besi dan tanah liat. Membahas obsesi untuk menciptakan mesin yang lebih cerdas dan bahaya mengabaikan pengembangan kecerdasan dalam diri kita dan masyarakat kita. Pembicara menunjukkan bahwa AI dibangun di atas dunia yang cacat dan memiliki potensi untuk mengambil alih banyak pekerjaan kita dan membentuk persepsi kita. Dia mendorong penggunaan AI dengan hati-hati dan tidak membiarkannya menggantikan kecerdasan manusia sepenuhnya. Jadi mereka sekarang nanya ke komputer GPT namanya, nanya apapun dia akan jelaskan very detail. Hipotetis ketika di mana mesin menjadi lebih cerdas daripada manusia dan mampu merancang serta memperbaiki diri. Hal ini dapat menyebabkan percepatan kemajuan teknologi yang cepat, berpotensi menyebabkan perubahan besar yang tidak terduga dan mendalam dalam masyarakat dan dunia seperti yang kita kenal. Transhumanis percaya bahwa melalui penggunaan teknologi canggih seperti bioteknologi, nanoteknologi, kecerdasan buatan, dan robotika, manusia dapat mengatasi keterbatasan biologis mereka, serta mencapai kecerdasan, umur panjang, dan kesejahteraan yang lebih besar. Mereka melihat teknologi sebagai sarana untuk mengatasi keterbatasan manusia. Pak Luhut Panjaitan bagus sekali ketika dia bicara di HKBP. 10 tahun ke depan apakah masih ada anak-anak yang masih percaya sama Tuhan? Kalau tidak, kita memberikan explanation, keterangan kepada mereka. Intervensi medis, genetik, dan teknologi untuk memperpanjang umur manusia melampaui batas alaminya. Beberapa peneliti sedang menjajaki kemungkinan mengembangkan obat atau terapi yang dapat memperlambat proses penuaan dan berpotensi memperpanjang umur manusia. Karena nanti umur manusia bisa sampai benar-benar 120 tahun tanpa penyakit. Augmented reality dan teknologi imersif lainnya yang memungkinkan pengguna menjelajahi dan berinteraksi dengan lingkungan virtual secara real time. Ini diharapkan menjadi platform yang sepenuhnya terdesentralisasi dan terbuka, dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Gereja metaverse sudah banyak sekarang, di Australia juga sudah banyak. Jadi mereka di kamar aja nyanyi sendiri, dibaptis sendiri gitu kan, tidak berkomunitas. Nah, tolong slide terakhir, bagaimana untuk kita, apakah kita menjauhkan diri seperti apa yang terjadi di Uganda waktu itu,
Sampai ada satu jemaat membakar dirinya, 600 orang mati di situ karena mereka ingin kudus dan masuk ke sorga. Salah, itu sesat sekali gitu. Justru kita harus jadi garam menjadi terang. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita hidup di akhir zaman. Jaga tubuh kita sebagaimana bait Allah. Jangan tercemari. Tadi suara-suara itu tuh kayak komputer Bapak Ibu. Enggak ada suara eta teh saha nu ngomong, komputer. Ya. Kita cuma ngetik apa, kita pengen apa, dia bisa explain sendiri. Nah, jadi jaga tubuh kita sebagai bait Allah, jangan tercemari. Jadi kita ini manusia roh. Kalau diimplant oleh teknologi, gimana dia bisa menyembah Tuhan? Teknologi itu gak bisa menyembah Tuhan. Dia bukan manusia roh. Yang kedua, kita terus berdoa. Dan apakah kita doa di gereja, kita masih doa di rumah kita? Suami istri dengan anak-anak itu penting. Ketahanan rohani di rumah kita super penting. Terus yang ketiga adalah firman Tuhan. Orang yang gamer bisa baca firman Tuhan. Berapa banyak sekarang di antara mereka. Saya lagi counseling satu anak hamba Tuhan, bayangin. Dia lagi pengen bunuh diri terus, jadi kita jagain. Kata saya, kenapa sih kamu kepahitan begitu? Gara-garanya lagi di meja makan, dia lagi gini, pegang gadget, direbut sama papanya. Sini kamu main ini nih. Waduh, sakit hatinya. Itulah generasi strawberry sekarang. Sebentar indah, sebentar lecet. Gara-gara gitu pengen bunuh diri. Nah, yuk kita sharekan firman Tuhan terus. Yang ketiga, yang terakhir adalah komunitas ilahi. Jangan menjauh dari komunitas. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kami rel-rel. Ada hal-hal kenyataan yang sedang terjadi, tetapi kami harus hidup dalam kebenaran. Tuhan, kami mau menyelamatkan keluarga, mau menyelamatkan generasi. Ampuni kami kalau kami lalai, tidak men-sharekan firman Tuhan kepada anak-anak, kepada generasi muda. Tapi biarlah kali ini berikan semangat untuk kami menyelamatkan keluarga kami, untuk membangun bahtera Nuh untuk menyelamatkan keluarga kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan di akhir zaman ini seperti zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora. Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan mungkin ada di antara saudara atau mungkin banyak yang pikir itu video yang terakhir, waduh sekarang tuh dunia udah begitu. Saya aja dikasih HP baru oleh anak, nyari atau melakukan sesuatu suka hilang, nggak tahu mesti gimana, mesti nanya lagi. Sekarang dunia sudah demikian, bagaimana kita sebagai orang tua mau melindungi anak-anak kita dari hal-hal itu? Firman Tuhan jelas, Nuh bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Kita semua harus tetap bergaul dengan Allah. Bagaimana caranya? Slide terakhir, ya, itu adalah uraian tentang bergaul dengan Allah, berdoa, baca firman Tuhan, dan ada 5 hal tadi yang sudah kita. Sebab itu kita banyak berdoa supaya baik generasi kita, baik generasi sesudah kita, semuanya menjadi generasi yang dipimpin oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Sumbernya tentu dari mana? Dari kita semua. Bergaul dengan Allah. Saudara, sebelum kita menutup dalam doa, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan. Setelah KU2 setengah 11 ada doa pengerja. Ada doa pengerja. Dan diundang untuk semua saudara aktivis pelayan untuk ikut berdoa bersama-sama. Kedua, tanggal 23 hari Rabu, hari Kamis, itu permulaan dari equipping leader. Bagi saudara yang mau duduk di dalam pengurus komisi,
saudara diwajibkan mengikuti hal itu. Ya, kita dilengkapi bersama-sama. Bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, mempersiapkan diri untuk melayani, ya, melayani Tuhan di komisi kita masing-masing. Baik saudara, itu semua perlu kita perhatikan. Dan minggu depan itu perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus dan ada kebiasaan yang baik bagi kita semua, itu kita doa puasa secara korporat. Doa puasa secara korporat. Mari saudara, supaya minggu depan pada saat kalau saya bertanya siapa yang ikut bersama-sama doa puasa korporat, saya akan melihat tangan-tangan dinaikkan, karena kita semua mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, menerima sakramen perjamuan kudus dan juga doa kita bersama-sama, baik untuk keluarga, untuk gereja Tuhan, dan untuk pemerintah kita. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dari awal hingga selesai kebaktian ini. Baik Tuhan, pelantikan pada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan tolong. Terus lagi sekali kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang baru dilantik, supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan, alat yang mulia di tangan Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka senantiasa memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi global, supaya Indonesia tidak terjerumus di dalamnya. Kami juga berdoa untuk tahun politik ini, untuk menghadapi pemilu 24 yang akan datang, supaya ada ketenangan Tuhan, dan siapapun yang terpilih itu semua adalah orang-orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk doa pengerja yang akan diadakan setengah 12, dan juga untuk equipping leader pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan semua usaha, pekerjaan kami, sekolah, kuliah, anak-anak kami semua, supaya semuanya boleh kami lalui dengan berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Karena percaya Engkau sudah mendengar doa dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, kita punya pengharapan. Kita akan diselamatkan, ya, dan hidup kita tentu akan menjadi kesaksian. Sampai akhirnya kita bisa mengampuni orang tersebut. Itu artinya ada proses yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Makanya kenapa Paulus katakan, dulu kamu makannya susu, sekarang makanan keras dong. Itu berarti ada pertumbuhan, saudara, sebagai anak Tuhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.